warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'd. Segala puji bagi Allah, salawat dan salam atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga kelak kita akan mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Para pemirsa TVMUI Medan untuk Medan dan umat, kembali podcast hari ini bersama saya Haji Rahmat Hidayat Nasution LC sebagai host. Yang kali ini kita kedatangan tamu Ketua MUI Kecamatan Medan Polonia, Al-Ustadz Haji Hermansyah Putra SHI. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Sehat Ustadz ya? Alhamdulillah sehat. Ini lilit-lilitnya beli di mana Ustadz? Masya Allah. Pengen juga kok dililit-lilit kan gitu kan. Soalnya jenggot kita sama Ustadz, bedanya Boleh. Baik Ustadz. Hari ini kita membahas terkait jangan berputus asa dari rahmat Allah. Ya, kalau dari rahmat hidayat nggak boleh. Jangan berputus asa dari rahmat Allah. Ini kira-kira mau bahasnya cakupannya seperti apa, Ustaz? Silakan, Ustaz. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kalau kita bicara tentang jangan berputus asa dari rahmat Allah, saya mengawali dari kisahnya Ibrahim bin Adham. Iya. Sewaktu Ibrahim bin Adham pergi ke masjid, dia melihat satu orang anak nangis, mengetuk-ngetuk pintunya dan meminta ibunya supaya membukakan pintu ibunya tersebut. Ternyata memang anak ini degil-degilnya anak kecil. Ibu emosi. Lantas ini anak disuruh keluar dari rumah. Si anak bilang, "Ibu jangan keluarkan aku dari rumah. Minta maaf ibu, minta maaf ibu, minta maaf ibu." Ibunya tidak peduli. Lantas dia tutup langsung pintu tersebut dan si ibunya pergi. Ibrahim bin Adham memandang ini. Kemudian Ibrahim melanjutkan perjalanannya ke masjid. Setelah Ibrahim pulang, si anak masih berada di tempat di mana dia mengetuk pintu ibunya. Dan yang luar biasa, anak tersebut tertidur. Begitu si ibu membuka pintu, si ibu memeluk anak tersebut sambil menangis. Ibrahim bin Adham pada waktu itu juga ikut menangis. Inilah pandangannya seorang ulama. Apapun yang dia pandang, itu menjadi pelajaran penting buat dia. Apa kata Ibrahim bin Adham pada waktu itu? Inilah keadaan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Pintu rahmat Allah itu terbuka. Pintu ampunan Allah itu terbuka lebar, kata Ibrahim bin Adham. Allah Subhanahu wa taala kasih tahu sama kita. Qul ya ibadalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Ayat ini begitu luar biasa. Kita ini banyak kesalahan. Kalau anak itu tadi apalah kesalahannya? Kesalahan anak kecil dia tidak berdosa. Kalau kita buat salah, dikasih mata salahnya dengan mata. Dikasih lisan bersalah dengan lisan. Dikasih tangan, kesalahan kita dengan tangan. Begitu luar biasanya kita hari ini. Tapi seberapa besarnya kesalahan kita hari ini, Allah tetap panggil kita enggak dengan cara hardik. Allah enggak panggil kita hai para penzina. Allah enggak panggil kita hai para pendosa. Tapi Allah panggil kita wahai hamba-hambaku. Panggilan ini begitu luar biasa hebat. Wahai hamba-hambaku yang melampaui batas. Allah cuma bilang begitu saja. Allah kasih tahu sama kita, jangan putus asa dari rahmat Allah. Seolah-olah Allah mau mengatakan kepada kita, sebesar apapun kesalahanmu, sebesar apapun dosamu, walaupun mungkin menutupi bumi ini, wa anibu. Allah lanjut dengan ayat tersebut, kembalilah. Allah suruh kita kembali, coba kembali kepada Allah. Ternyata kita nggak kembali-kembali.
Dipanggil kita lewat azan, Allahu Akbar, enggak kembali juga kita kepada Allah. Kita asik dengan kerjaan-kerjaan kita hari ini. Disuruh kembali lagi, kita asik dengan gadget kita hari ini. Disuruh kembali lagi, kita asik dengan kerjaan-kerjaan kita. Padahal kan Allah Maha Pemilik langit dan bumi. Allah Maha Pemberi rezeki. Kenapa begitu repot kali kita? Kita nggak mau kembali kepada Allah. Allah kasih tahu lagi sama kita. Saya ada menarik kisahnya Abu Hurairah. Abu Hurairah ini didatangi seorang perempuan, katakanlah ibu. Ya Abu Hurairah, apakah dosa saya diampunkan Allah? Kata si ibu. Emang kenapa? Kata Abu Hurairah, ya Abu Hurairah, saya ini sudah melakukan dosa besar. Apa dosa besar yang telah kau lakukan? Saya berzina. Ya Abu Hurairah. Oh ya? Bukan hanya itu, setelah saya berzina saya hamil. Setelah saya hamil saya melahirkan anak. Setelah saya melahirkan anak, saya bunuh anak itu. Artinya hilang nih anak. Kaget Abu Hurairah. Ya muncul manusianya juga kali. Kamu sudah melakukan dosa besar, lantas kamu melakukan dosa yang lebih besar. Kata Abu Hurairah, tidak ada dosa, tidak ada pengampunan orang yang melakukan kesalahan tersebut. Si ibu pingsan. Seolah-olah dia mengatakan berarti Allah tidak mengampunkan dosaku lagi. Tapi lantas Abu Hurairah hatinya bicara, kan Rasulullah masih hidup. Kok saya memberikan fatwa, kata Abu Hurairah. Kok saya berikan fatwa, Rasulullah masih hidup. Diceritakan Abu Hurairah dengan Rasulullah, ya Rasulullah, tadi ada seorang ibu persis yang dibicarakan tadi. Lantas Rasulullah bilang ke Abu Hurairah, ya Abu Hurairah, ya Abu Hurairah, bagaimana dengan ayat, dengan firman Allah yang mengatakan illa man taba wa amana wa amila amalan salihah fa ulaika yubaddilullah sayyiatihim hasanat wa kana Allahu ghafurur rahima. Siapapun yang buat salah ketika dia melakukan yang tiga ini, illa satu, mantaba, kecuali mantaba, orang yang bertaubat, kemudian orang yang beriman, kemudian orang yang beramal soleh, melakukan perbuatan amal soleh, Allah bilang faulaika yubaddilullah. Allah bilang begitu. Maka itu sayyiatihim hasanat, Allah ganti perbuatan jahat itu kepada kebaikan. Wa kana Allahu ghafurur rahim. Wallahu a'lam. Baik, ini Ustaz, ketika disebut kata ghafurur rahim, bagaimana kita memerankan agar tidak putus asa ya, baik dalam kehidupan kita, karena ada firman Allah, fayaghfiru liman yasha wa yu'adzibu man yasha. Itu kan ceritanya kerja Allah itu. Allah punya kerjanya memberi ampunan, memberi azab pada siapa yang dia kehendaki. Bagaimana memainkan peran ayat ini agar kita senantiasa tidak jadi orang putus asa dari rahmat Allah? Kira-kira ada tips dari Ustaz? Pertama, Allah katakan dalam hadis qudsinya, inni dhanni abdi bi, aku pada prasangka hambaku. Kemudian ini cukup menjadi motivasi. Kalau kita mengatakan saya bisa, Allah pada prasangka hambanya. Kalau kita mengatakan bahwa Allah akan mengampuni saya, insya Allah Allah akan mengampuni dosa kita. Cuman punya syarat tadi. Mantaba,
orang tersebut minta ampun pada Allah. Kalau dia melakukan kesalahan, sebenarnya sederhana. Dia minta ampun dan dia yakin benar, dia harap benar Allah akan mengampuni dosanya. Yang kedua, wa amanah, beriman kepada Allah. Dia yakin benar kepada Allah Subhanahu wa taala. Apapun itu dia menjalani kehidupan ini, apakah dia menjalani kehidupan dunia, apakah dia menjalani kehidupan akhirat, dia benar-benar yakin bahwa akhirat itu ada. Dia benar-benar yakin bahwa kubur itu ada. Sekarang orang ketika dia berputus asa, Ustadz, dia berputus asa dengan kehidupan, dia berputus asa seolah-olah udah nggak ada lagi kehidupan di dunia ini. Setelah dunia, dia bunuh diri. Dia tidak berpikir bahwa dia masih ada kehidupan selanjutnya, kubur, yang lebih dahsyat dengan kehidupan dunia. Ada lagi kehidupan yang lebih dahsyat dari kehidupan kubur, padang mahsyar. Kemudian ada yang lebih dahsyat, neraka. Kehidupan cuma dua pilihan, surga atau neraka. Dia lakukan ini dan dia yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan dia orang yang terbaik. Ketiga, dia lakukan amal kebaikan. Yang penting dia buat baik terus. Buat baik lagi, 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 sampai kemudian Allah Subhanahu wa taala mencabut nyawa dia dengan kebaikan itu. Baik, Ustaz, baik. Karena terbatas dengan waktu, Ustaz, jadi ada 3 poin yang saya tangkap bahwa kita jangan pernah berputus asa dari Allah. Caranya adalah dengan bertobat, lalu kemudian kita menjadi orang yang beriman, dan iringi terus dalam keseharian kita dengan melakukan amal kebaikan, maka rahmat Allah akan senantiasa selalu hadir kepada kita. Terima kasih Ustaz atas kehadirannya di TV MUI Kota Medan. Mudah-mudahan di lain waktu kita bisa berbincang lebih lama lagi. Para pemirsa TV MUI Medan, itulah kajian kita hari ini dengan topik jangan berputus asa dari rahmat Allah dengan Al-Ustaz Haji Hermansyah Putra SHI. Saya sebagai host pada sore hari ini, Rahmat Hidayat Nasution, mohon undur diri atas segala salah dan khilaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.